Selamat datang di podcast mahasiswa PKO. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Maulana dan di samping saya ada Saya Ryan Satria. Nah, di sini kita akan membahas tentang perjalanan Coach Sabrun Hanafi ya menjadi pelatih direktur teknik dari SSB Uni. Itu hal ngomong-ngomong. Oke, kita kebetulan nih kita mengundang narasumber yang sangat paham tentang tema kita ini kali ini, ya kan? Beliau orang yang berpengalaman di dunia pelatihan. Oke, kita langsung saja kembalikan aja ke coach ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kesempatan diberikan pada saya untuk bisa memaparkan pelatih dan direktur teknik SSB Uni. Ini sangat bagus. Buat saya juga ini pengalaman yang sangat bagus. Alhamdulillah, saya sebagai direktur teknik Uni, ya itu berkat kerjaan dari awal saya melatih, akhirnya saya dituntut untuk jadi direktur teknik Uni oleh pengurus. Alhamdulillah, berjalan lancar karena pengalaman-pengalaman sebagai pelatih sekarang lebih banyak duduk di belakang meja. Oke, untuk kita ulas dulu latar belakang Coach Sabrun ini ya. Yang pertama, Coach Sabrun ini pernah melatih Pon Jabar dan Gorontalo, lalu pelatih Liga 2 Perserang, lalu pelatih Youth Persib U20 dan salah satu pelatih di universitas. Apakah benar Coach seperti itu? Sangat benar. Saya memulai kepelatihan itu dari SSB Peruni Bandung. Ya. Di Uni itu bisa masuk ke Uni itu karena apa? Bisa masuk jadi pelatih di Uni harus mantan Uni. Tidak bisa kita masuk ke Uni bukan mantan Uni. Terus saya jadi pelatih Pon Jabar mungkin karena prestasi di Uni. Ya. Terus Pon Jabar bagus, saya dituntut lagi dikontrak untuk melatih Pon Gorontalo. Dari Pon Gorontalo saya ditunjuk untuk melatih Liga 2 Perserang. Dan terakhir ini saya melatih EPA Persib 20 Liga 1, BRI Liga 1. Alhamdulillah. Seperti itu. Oh iya. Nah, Coach, sebelum pembahasannya lebih jauh gitu, kita mau nanya nih Coach, bagaimana awal mula Coach Sabrun akhirnya memutuskan untuk masuk di dunia kepelatihan gitu, dari mulai ngerintis, mulai ada niat untuk menjadi pelatih itu gimana sih? Sebenarnya kalau mau jadi pelatih itu nggak ada niat karena saya udah kerja. Dulu saya kerja di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Waktu itu saya masih belum nikah, tinggal di mes. Setiap pulang kantor itu lihat anak-anak Uni latihan, nonton. Tiba-tiba ada salah satu direktur teknik Uni dulu, namanya Coach Denny Samsudin. Ya, Coach Denny Samsudin bilang, coba nggak ada pelatihnya itu kamu latih. Akhirnya saya ikut latih. Sekali ngelatih, katanya bagus kamu latih. Besoknya nggak ada pelatih, saya disuruh lagi. Besoknya seperti itu, udah beberapa kali. Akhirnya dia bilang, ada turnamen, kamu mau ikut? Saya bilang, ya kalau dikasih kesempatan saya mau. Akhirnya saya ikut turnamen itu. Pertama yang saya latih sekarang dia bermain di Dewa United. Bekas penjaga gawang Persib, Deden Natsir. Deden Natsir. Itu yang saya latih pertama, saya belajar. Dan satu bekas pemain Persib juga, Agung. Agung sekarang dia bermain di SKC. Itu pertama saya belajar ngelatih itu. Setelah itu ditunjuklah saya untuk ngelatih satu di event turnamen. Turnamen Liga Lifebuoy zona Jawa Barat. Juaranya akan mewakili Jawa Barat ke nasional. Deden Natsir penjaga gawangnya, saya juara 1. Wow. Ya, juara 1 ditunjuk untuk mewakili Jawa Barat ke Surabaya. Juara 1 lagi di Surabaya. Saya, kok saya bisa ngelatih? Tapi masih kerja waktu itu. Pulang dari situ ngelatih biasa. Setelah itu karena saya lihat ngelatih belum begitu ini kan. Kata Kang Denny, saya bikinin kamu SK untuk jadi pelatih. Saya bilang, oke, siap. Setelah saya ditunjuk jadi pelatih, ada kursus pelatih lisensi D. Waktu itu, pertama lisensi D. Saya disuruh ikut. Kamu ikut. Saya bilang, kalau bayar sendiri saya nggak mau.
Iya, benar. Ya, Iya. akhirnya saya dibayarin sama Uni ikut lisensi D. Dari situ tolak ukur saya, begitu saya ikut lisensi D, saya terbaik. Dari situlah saya mulai, berarti saya punya sisi di kepelatihan nih. Mulai dari situ saya mulai belajar kepelatihan. Jadi secara nggak langsung emang nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Benar-benar. Yang awal nggak punya lisensi apa-apa, benar-benar dari pekerja biasa ya, coach ya. Saya mantan pemain, saya pernah main di Persib kok. Saya pernah main di PSPS Pekanbaru. Oh iya. Ya. Terus terakhir saya bermain itu, saya di Pelita Krakatau Steel. Setelah itu saya fokus untuk kerja. Udah selesai main bola, saya kerja. Tiba-tiba dilihat sama Kang Denny, Pak Denny Samsudin, saya akhirnya ikut. Sampai sekarang jadi posisi sekarang ini. Jadi berarti karena emang dulunya emang aktif berbuat di sepak bola, tapi emang vakum fokus kerja, kayak ibaratnya bola tuh masih mau coach gitu. Iya. Nah, ini saya pikir karena saya lisensi D terbaik itu, saya bilang saya punya sisi. Akhirnya ikut terus. Ya. Seperti itu. Panjang banget perjalanannya Ya. sekarang ya. Nah, coach tuh kalau boleh tahu, kan selain juara 1 di yang kejuaraan yang sebelumnya, apa ada prestasi yang coach sendiri yang raih pas megang tim tuh? Kayak di PON atau Yang paling berkesan itu pegang PON Jawa Barat. PON Jawa Barat itu selama pergelaran PON tidak pernah juara. Nanti pas kita ada di dalam tim itu, kita juara. Itu perjalanan yang sangat luar biasa. Sejak digelarnya PON sampai PON 2016 itu itu Jawa Barat juara. Itu the best. Hebat. Oke, ini coach. Coach kan bisa dibilang udah lama banget gitu terjun di dunia pelatih. Nah, udah banyak banget kan coach pegang kategori umur yang berbeda gitu. Nah, untuk kesulitan dalam melatih di berbagai kategori itu kan pasti beda-beda ya. Nah, menurut coach tuh yang paling sulit dan apa sih kesulitannya gitu saat melatih atau usia dini atau yang senior gitu, perbedaannya banyak. Oke. Kalau yang paling sulit dalam melatih itu adalah grassroots. Usia 6 sampai 12 tahun. Kalau kita ngelatih senior udah gampang kita, apalagi kalau kita ngelatih pemain asing sangat mudah. Mereka udah paham apa yang kita mau. Tapi anak-anak grassroots kita perbaiki yang di sini. Di sana tidur-tiduran. Iya, benar. Coach. Kita datang ke sana. Di sini main pasir. Ya. Oke? Ya, nggak bisa Itu dikontrol yang ya. paling. Nah, tapi kalau justru di situ, kalau kita bisa keluar dari situ ngelatih grassroots, ke atasnya akan mudah. Yang paling sulit dalam melatih ya ini anak-anak. Tingkat kesulitannya banyak. Bukan hanya cara melatihnya, tapi keinginan orang tua. Iya. Itu yang akan sulit. Oke? Nah, tuntutan orang tua ya. Ya banyak campur tangan orang tua. Tapi kalau kita bisa memanajemen ini gampang banget. Tapi disitulah kita belajar dari tingkat youth Karena usia 6 sampai 12. mereka kan masih emang orang tuanya masih mengingat banget ya masih didikannya di rumah pun susah. Iya. apalagi dalam lapangan. Karena mereka datang ke lapangan itu nggak sendiri. Mereka datang diantar bapak, ibunya. Anaknya nggak dimainin, ibunya ngoceh. Iya. Iya. Ya, Benar. Selalu ikut campur. benar. Oke. Itu tingkat kesulitannya. Nah, informasi yang kita dapat nih Coach, Ya. Coach nih terakhir ini memiliki lisensi pelatih yang berlisensi AAFC. Bagaimana itu proses pencapaiannya? Alhamdulillah proses sampai di lisensi AAFC itu sangat panjang. Dan alhamdulillah saya sampai berada di lisensi yang tertinggi ini, belum tertinggi ya, masih ada satu, udah pro. Yang paling tinggi ini, alhamdulillah saya tidak pernah mengeluarkan duit. Kenapa? Mungkin prestasi. Saya lisensi D dibiayain oleh Uni. Lisensi C nasional dibiayain juga. Lisensi B
nasional. Waktu itu saya ngelatih Ikatan Dokter Indonesia. Saya dibiayain oleh Ikatan Dokter Indonesia. Terus setelah itu saya harus ngulang dari AFC. CAFC. Juara PON, saya jadi pelatih AFC. CAFC. Setelah itu saya ikut lagi BAFC. BAFC saya disekolahin oleh ada salah satu perusahaan. Waktu itu saya jadi partner, saya disekolahin lagi. Terus AFC, saya karena pegang tim Gorontalo, PON Gorontalo, saya disekolahin lagi oleh tim Gorontalo. Saya ikut ke pelatihan penjaga gawang. Saya di salah satu universitas sekolahin saya. Saya ikut pelatih fisik. Saya disekolahin juga oleh universitas, salah satu universitas. Berikutnya, saya PIPA. Saya punya lisensi PIPA. Itu dipilih dari seluruh Indonesia, 26 pemain, 26 pelatih. Saya salah satu. Dan alhamdulillah, saya 2 kali belajar di Eropa. Keren. Di mana itu, Coach? Saya ikut PIPA Per Hope dan UEFA Respect di Norwegia, di Oslo, Norwegia. Dan di tahun berikutnya, saya di Glasgow, Skotlandia. Jadi 2 kali saya ikut. Oke, Coach kan perjalanan Coach yang sangat panjang itu ya dari awal di Uni sampai ikut ke luar negeri terus sampai sekarang masih di Persib gitu. Nah, sudah berapa lama berarti Bapak menggeluti di dunia kepelatihan sepak bola ini, Pak? Saya pertama dapat lisensi itu 2003. 2003. Ya. Baru lahir itu saya, Pak. Saya baru lahir. Ya, 2003 saya mulai belajar di lisensi deh itu. Banyak banget ya. Sekitar 22 yang lalu ya? Ya, 22 tahun yang lalu. Alhamdulillah, kalau hanya ikut Science Sport, udah 9 kali saya di Malaysia. Science Sport juga udah 2 kali saya di Singapura. Alhamdulillah. Panjang banget perjalanannya nih. Oke, Coach. Coach kan nih udah mempunyai lisensi AFC gitu. Apakah Coach pengen mengupgrade itu jadi ke AFC Pro gitu? Dan misalkan ke AFC Pro, pengen pegang tim apa nih yang Coach idamkan gitu? Ya, sekarang udah tanggung, ya. Ibarat mandi, basah sekalian ya. Benar. Ya, saya harus ambil APRO. Mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan saya ambil. Amin. Karena di APRO itu bukan sedikit biayanya. Walaupun saya dari bawah udah disekolahin sama orang, sampai ke Eropa itu saya FIFA itu justru saya dibayar 100 euro per hari selama 1 bulan. Tapi untuk APRO ini sampai sekarang saya belum dapat ini. Mudah-mudahan Ya, Bro. dengan podcast ini ada yang dapat. Mungkin ada yang mau sponsorin Pak Sabrun ya. Amin. Kira ya, Bro. Oke, zaman sekarang nih Coach ya, menurut Coach Sabrun sendiri, penting nggak sih mengikuti kursus mendapatkan lisensi pelatih? Karena emang sebelumnya kan Coach sendiri kan secara nggak sengaja ya Coach. Ya. Menurut Coach penting nggak sih buat ngikutin lisensi pelatih dulu sebelum jadi pelatih? Jauh ini kalau buat ngerintis tuh. Kalau ngerintis itu lebih bagusnya kita belajar dulu, karena kita ngerintis itu kan mulai melatih. Kita tidak tahu cara melatih. Tapi kalau kita udah punya lisensi dari awal, kita memulai latihan, kita udah tahu batasan-batasannya. Ini kepelatihan semua ya kalian? Kepelatihan Ya. Kalian udah ada basic di UPI, ya. Udah punya basic di sana. Tinggal ikut kepelatihan. Jadi kan basic dari sana kepelatihan di UPI, kita ikut lisensi, kita udah punya SIM. Harus punya.
Jadi Lebih tinggal bagus. tinggal ngelanjutin gitu ya karena kita udah jadi basic. Jadi Benar mungkin sekali. lebih mudah untuk mengaplikasikannya di Benar sekali. Nah, Coach Sabru sendiri sekarang kan menjabat Dirtek sebagai Dirtek SSB Unia, Coach ya. Sudah berapa lama sih Coach jabat Dirtek itu? Dulu saya pelatih di Uni. Iya. Saya belajar dari Uni, cuman karena saya banyak dikontrak di luar, saya pergi, masuk lagi, pergi, masuk lagi. Pada satu hari saya masuk lagi ke Uni, nah, terus itu ada yang kontrak saya, Akademi Persib. Akademi Persib. Saya ngelatih di Akademi Persib. Pada tahun 2024 kemarin, di Uni itu ada pergantian kepengurusan. Mereka menawarkan kepada saya, kalau mau jadi direktur teknik itu harus punya lisensi A kan? Itu udah aturan dari FIFA. PSSI FIFA sama. Aturannya harus punya lisensi A. Mereka cari lisensi A, akhirnya nemuin saya. Ya saya minta apa yang harus saya kerjakan di sana dan bagaimana saya harus di sana. Saya tanya akhirnya cocok, saya terima. Baru tahun kemarin, pas per 1 Januari 2024 sampai sekarang. Nah, kalau boleh tahu nih, Coach, tadi kan Coach sebelum diminta tuh Coach tanya apa yang saya harus kerjakan. Kalau boleh tahu kita bisa diulik itu yang apa aja yang memang buat Mungkin kan dikerjain di apa yang jobdesk di Dirtek itu apa? Nah, itu dia yang saya minta. Ya, pertama saya harus bagaimana saya bisa langsung terlibat untuk membina pelatih. Karena pelatih ujung tombak sebuah sekolah sepak bola. Kalau sekolah sepak bola, kalau ingin maju sekolah sepak bola, pelatihnya harus bagus. Gimana melahirkan pemain kalau pelatihnya nggak bagus? Nah, itu dia yang pertama saya harus langsung terlibat dengan ini. Jadi tidak ada campur tangan dari orang lain selain saya. Akhirnya pengurus menyetujui. Jadi segala sesuatu tentang teknik tidak ada orang ikut campur. Segala sesuatu keputusan saya. Oke, mungkin Coach di luar sana ada teman-teman yang nggak tahu gitu kan, sekedar tahu Dirtek gitu, direktur teknis. Nah, direktur teknis itu kerjanya tuh kan di belakang lapangan ya, nggak turun langsung di lapangan misalkan ada match gitu. Nah itu tuh cara coach menyampaikan ke si pemain-pemainnya tuh di H-1 sebelum pertandingan atau emang dari jauh-jauh hari emang sudah dikasih tahu dulu ke pelatih-pelatihnya, nanti dari pelatih-pelatih baru diturunin ke pemainnya gitu. Pertama kita ditunjuk sebagai direktur teknik, saya harus punya filosofi. Filosofi apa yang harus saya kasih ke pelatih ini? Oke? Terus saya harus punya target. Target 1 tahun saya apa? Saya harus punya program. Target program 1 tahun ini apa? Ya, misalnya seperti ini. Kita punya punya program 1 tahun. Kita harus punya kalender dalam 1 tahun itu apa yang akan kita buat. Di bulan apa turnamen Ascot. Di bulan apa turnamen Asprop. Di bulan apa liga-liga yang lain. Jadi kita udah punya planning di situ. Dari situ kita turunin lagi ke bulanan. Bulan ini apa yang harus dikerjakan oleh pelatih ini? Tujuannya apa? Ya. Setelah itu dalam 1 minggu itu latihannya apa? Misalnya kalau SSB 4 kali latihan. Berarti ada di hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Di hari Senin latihannya apa? Konsekuensi latihan fisik apa? Di hari Rabu latihannya apa? Konsekuensi latihan fisiknya apa? Di hari Jumat latihannya apa? Konsekuensi latihan apa? Konsekuensi latihan fisik apa? Sehingga di hari Minggu mereka game semua tercapai. Itu. Berikutnya setiap pelatih datang ke lapangan mereka harus punya program. Itu yang saya bikin. Terus target. Saya datang ke Uni, saya punya program.
Terus saya punya target. Target apa yang harus saya kasih dalam 1 tahun? Target individu, bagaimana pemain ini dalam 1 tahun kualitas tekniknya meningkat, skillnya meningkat, taktikal bermain dia bagus, secara individu, secara unit, secara tim. Ya, setelah itu target target SSB ini apa? 1 tahun ini kita mau lolos kemana? Mau dibawa di kemana? Mau bawa kemana? Terus target klub apa? Target klub itu pasti juara. Target klub di mana-mana, ya. Setelah itu target 1 tahun. Dalam 1 tahun itu apa yang kita dapat dari selama kita kerja 1 tahun itu apa? Pemain kita masuk timnas kah? Pemain kita banyak yang masuk ke EPA kah? Itu kita harus punya itu. Direkap berarti ya. Jadi target dan program wajib untuk seorang direktur teknik. Nah kalau untuk coach sendiri kan itu banyak banget ya apa yang harus di handle itu, apakah ada partner gitu seperti contohnya sekretaris ya, kita benar-benar kayak jadi tangan kanannya coach sendiri atau coach benar-benar turun langsung sendiri? Kalau saya sendiri aja langsung, tapi memang di situ kalau di tempat saya Uni, saya hanya untuk memegang untuk putra saja, kan di situ juga ada putri 1 orang yang menghandle. Tapi kalau putra semuanya saya. 12 kelas, 23 pelatih. Wah banyak sekali ya coach berarti ya prestasi yang coach dapat ini ya. Tepuk tangan dulu untuk coach. Nah, tadi kan coach bilang banyak harus ada kayak targetnya, tujuannya, mau dibawa kemana sih SSB Uni. Nah, terus lalu Prof kayak rencana terdepan terus buat rencana terdekat ini buat terus meningkatkan SSB Uni itu seperti apa coach? Buat pemain-pemain muda yang berbakatnya tuh. Target saya untuk tahun ini bagaimana banyak pemain saya yang akan masuk ke klub EPA, Elite Pro Academy. Mau masuk di Persib kah? Mau masuk di Dewa United kah? Mau masuk di Persija? Lebih banyak lebih bagus. Ya, karena itu target saya 1 tahun ini. Yang penting mereka keluar dari Uni promosi ke klub-klub EPA. Ya, Itu dia. Oke. Pak, ini tuh kan coach tuh sebagai direktur teknis Uni ya. Nah, misalkan coach lagi fokus di EPA nih, di EPA PES 2020. Nah, gimana sih membagi waktunya biar stabil gitu, di EPA-nya jalan, terus di Uni-nya juga jalan gitu, gimana sih Pak? Saya bisa membagi sangat mudah banget. Karena di Akademi Persib itu kita latihannya pagi saja. Sedang di Uni karena semua siswanya sekolah pagi, jadi latihan pagi nggak ada. Jadi saya bisa pagi saya di Akademi Persib, di Elite Pro Academy, di Persib 20, sore saya di Uni. Seperti itu. Kebetulan Mudah. sama-sama di Bandung juga Iya, ya, jadi dekat. jika kalau misalnya kita tour keluar, pertandingan di luar, baru saya bisa. Tapi programnya saya udah taruh semua, kalian tinggal menjalankan. Saya pulang, saya kontrol lagi apa kekurangan. Oh iya coach, mungkin secara jelas balik lagi coach kan pas masa mudanya jadi pernah jadi pemain klub-klub itu, apakah ada kayak pencapaian coach nih yang benar-benar bisa buat kalau ingat saya ingat jadi pemain tuh saya pernah mendapatkan seperti itu. Apa gitu? Saya anak kampung. Rumah saya di Sulawesi. Dari bandara itu 3 jam lagi. Ya, saya masuk ke Jakarta itu. Karena ikut Suratin, saya dipanggil untuk memperkuat PSSI pelajar. Datang dari kampung ke Jakarta, tinggal di Sawangan, waktu itu di Pelita Jaya. Yang saya anak kampung, lihat pemain timnas hanya dari TV. Sekarang udah satu tempat dengan saya. Itu pengalaman yang sangat saya tidak pernah lupakan. Karena saya dari kampung. Tidak terduga-duga ya Pak? Tidak saya duga-duga, tiba-tiba saya satu mes dengan mereka. Keren banget.
coach ya? Ya. Dari tanah luar ke Jawa, tapi berarti total untuk menetap di Pulau Jawa ini sudah berapa lama, Pak? Saya sejak kelas 1 SMA. Ya, saya selesai di Diklat, di Diklat Pelita Jaya, Sawangan. Saya itu mau pulang ke Sulawesi. Paman saya kebetulan kerja di Bandung, di ada satu perusahaan. Katanya udah nggak usah pulang, terusin sekolah aja di Bandung, karena kalau di daerah saya itu orang sekolah di Bandung itu sangat hebat kan. Katanya udah kamu terusin sekolah di sini. Saya bilang saya nggak punya biaya, udah tinggal di rumah saja. Udah daftar kuliah, tiba-tiba ketemu teman saya main bola di sini. Akhirnya kamu di sini? Iya. Ya udah main bola. Sekali saya main bola di sini langsung didaftarkan sama Uni ikut kompetisi. Akhirnya bertahan di sini, dapat istri di sini, punya anak di sini. Malah jadi orang sini apa? Jadi orang Bandung. Jadi orang Bandung. Jadi Persib. Jadi langsung jadi darah biru ya Coach? Darah biru. Mau gimana lagi hidup saya dari situ kan? Ya. Saya di Uni anggota Persib. Saya ngelatih di Persib. Saya ngelatih Persib dari tahun berapa loh? Dari Piala Medco. Saya udah mulai ngelatih Persib. Sampai terakhir kemarin saya usia 20 masih saya yang pegang. Tinggal senior mungkin saya belum. Belum ya, insya Allah nanti Wah, kalau senior saingannya gede besar pelatih hebat semua ya. Biar back to back juga ya. Sip. Oke ini Pak, kan nggak sedikit gitu pemain-pemain yang Bapak latih itu naik ke pro atau pro gitu. Gimana sih Pak rasanya murid-murid Bapak yang dari basic Bapak latih itu sampai sekarang jadi pemain profesional, gimana sih? Biasa aja sih, cuman ya kita ngeliat, wah udah apa? Karena udah banyak sih, jadi nggak begitu ini ya. Saya pertama saya belajar dari Nasir, Agung Pribadi. Setelah itu Erwin Ramdhani, terus Febri, Jola, ya saya baru ini Beckham. Terus siapa? Yang baru masuk kemarin, yang baru dikontrak, Jul. Ya, yang situ sebelum di ini ada Perdi, ada siapa? Sekarang main di Arema, bek kanan. Ya ketemu aja, biasa saja. Udah ini, tapi ada senang kebanggaan kalau lihat mereka main. Oh, dulu mereka main seperti ini, dulu. Kebanggaan, tapi ya karena udah banyak udah enjoy. Tapi kalau untuk yang sekarang yang lagi top performa, lagi masa-masa prime itu sepertinya Beckham ya, coach ya. Benar-benar main tuh udah luasa di lapangan, sudah benar-benar pemain yang kunci dalam Persib. Itu semasa pas yang coach saat itu seperti apa? Anak ini punya kelebihan. Kelebihannya apa? Dia dalam proses latihan sungguh-sungguh. Dia didukung dengan skill yang kualitasnya bagus. Dalam berproses latihan dia sungguh-sungguh. Beda dengan Erwin Ramdhani yang saya pegang. Erwin Ramdhani itu dari skill dia memang kurang, tapi keinginan untuk maju dari Ramdhani sangat besar. Itu dia. Jadi semuanya ada kelebihan masing-masing. Ada kelebihan masing-masing. Mungkin yang Coach tadi lihat kan ada yang bakat alami ya, terus ada misalkan kayak Erwin yang emang bukan bakatnya di bola tapi emang semangatnya tinggi, keinginannya tinggi, jadi bisa naik gitu. Jadi sekarang kan masih udah di top level di Indonesia gitu. Ini Coach, aku mau minta saran nih buat, kan banyak banget nih teman-teman pelatihan yang masih ngerintis gitu di dunia pelatihan, apalagi yang mahasiswa gitu, masih mulai melatih gitu. Mau minta saran ini Coach, gimana biar bisa nggak jenuh gitu di dunia pelatihan, kan misalkan melatih lagi kan ada juga mahasiswa yang kayak gitu. Gimana sih Coach biar
lebih semangat lagi menjadi pelatih gitu, biar mereka bisa mengupgrade diri gitu menjadi pelatih yang lebih baik? Nah, kalau saya saran buat ini pelatih-pelatih muda banyak belajar yang pertama. Yang kedua, cintai. Kalau kamu udah mencintai pekerjaan kamu, ini akan sangat mudah. Ya, sangat mudah. Kita udah dengan rutinitas kita, ya akan menjadi habit ya. Ini udah. Ini terus berikutnya untuk pelatih-pelatih muda, ya, apalagi kalian dari FPOK, dari UPI ya. Iya. UPI ya, dari kepelatihan saya sarankan dalami benar-benar tentang pelatihan fisik ya, karena kalau kita mau bersaing di pelatih teknik, wah sulit banget. Lebih bagus ambil apa yang benar-benar kalian pelajari di kampus, pelatih fisik. Banyak yang sukses, teman saya Pak Irwan Sah sekarang ada di Semen Padang, Dino kemarin dia di Persikota. Ya, teman-teman saya yang sukses dengan mereka ngambil khusus fisik. Nah, itu saran saya untuk ini dan belajar. Nah, selain saran untuk yang harus dilakukan, ada nggak sih coach saran yang kayak untuk harus dihindari bagi pelatih-pelatih yang akan merintis di dunia kepelatihan tuh, yang harus dihindari? Wah, sangat banyak hal yang dihindari karena di dunia sepak bola ini, dunia yang banyak intrik-intriknya, ya. Benar. Banyak yang harus dihindari. Jadi tolong jaga attitude sebagai pelatih-pelatih muda. Karena kalau kita keluar dari rel sedikit, itu akan jadi pembicaraan di mana. Benar coach. Jadi pembicaraan di mana-mana kita selesai jadi pelatih. Jadi jaga attitude-nya, tetap di rel yang benar, jangan keluar dari rel. Sekali kita keluar dari rel, selesai dunia kepelatihan kita. Karena ibaratnya orang kentut di Aceh, Ya. kedengaran di Papua. Karena punya nama ya coach. Ya, jadi hati-hati, jaga itu saja. Oke, coach, aku mau nanya nih, kan tadi untuk pelatih ya, mungkin sekarang ke pemain kali ya. Untuk pemain nih, kan banyak nih atlet-atlet muda sekarang yang misalkan mereka tuh kebanyakan emang di usia dininya tuh mereka bagus-bagus nih, bagus-bagus nih. Terus saat mereka menginjakan di usia SMP atau SMA kan mereka terbawa pergaulan gitu. Nah itu tuh gimana sih cara mengantisipasi biar si atlet-atlet ini tuh nggak terlalu kebawa ke pergaulan, tapi mereka masih bergaul dan di performa di permainan cabornya sendiri tuh nggak jadi menurun gitu. Dan biasanya kan kalau anak-anak udah terbawa pergaulan tuh biasanya hilang gitu, nggak jadi atlet lagi gitu. Kita dengar sekarang di Indonesia banyak orang yang berprestasi di usia dia masih muda. Kelompok umur. Ya, kelompok usia. Tapi begitu masuk ke atas, mereka hilang. Banyak ceritanya. Kenapa? Ya, mereka di waktu muda itu mereka merasa udah bintang. Ya, wah, saya paling jago, saya paling bisa. Sehingga dalam berproses latihan itu mereka udah asal-asal. Akhirnya di tingkatan lebih tinggi mereka kegeser sama pemain-pemain yang dulunya tidak bermain di timnas, tapi karena mereka berproses bagus, akhirnya mereka jadi yang terbaik. Banyak contohnya itu. Nah, sekarang untuk pemain-pemain yang punya kualitas, jangan terlalu bangga dengan prestasi kita di waktu kita muda. Tapi bagaimana kita jaga berproses latihan kita, sehingga di usia kita harus metik hasilnya, kita benar-benar akan dapat. Karena di usia kita 14, 15, 16 sampai 17 itu masih buang duit. Tapi usia 18 baru kita mulai teken kontrak kan. Nah, begitu kita teken kontrak itu yang paling penting. Ya, bukan di sini. Di sini kerja kita di bawah 18 ini kerja kita berlatih. Berlatih fokus. Fokus untuk latihan. Ya,
Tapi begitu kita masuk ke sini, nah itu kita cari duit. Kita di sini udah masuk timnas, kelompok usia, jangan dulu bangga. Justru kita harus benar-benar berproses. Mungkin kebanyakannya yang udah dari bawah-bawahnya udah Masuk timnas, apa mereka udah star mulai syndrome gitu ya. Star syndrome itu yang paling. Yang bahaya. Akhirnya di usia dewasa mereka hilang. Karena emang nggak bisa dipungkiri ya coach ya, untuk kalau di kelompok usia itu di Indonesia ini emang sangat bagus-bagus itu dari bakat alamnya. Anak-anak yang ibarat anak kampung Ya. itu tuh emang sudah memiliki bakat, tapi emang baru udah terjun ke dunia yang kayak yang coach seperti bilang yang udah waktu ulang berkata yang dimana udah tekan kontrak, mulai mereka udah merasakan duit, merasakan namanya uang, akhirnya pokoknya flop tuh, turun ke bawah. Itu karena emang mungkin godaan banyak ya, godaan. Star syndrome. Benar banget star syndrome itu. Makanya bagaimana sebagai kita seorang pembina pelatih, bagaimana kita untuk menjaga mereka. Ya, bukan hanya di dalam lapangan saja, tapi pendekatan secara personal dibutuhkan oleh pelatih-pelatih. Oleh pemain-pemain, pendekatan personal. Ya, kalian pelatih muda yang punya basic bagus kepelatihan dari kampus, kualitas. Kartono Pramudan, masa nggak tahu. Orang UPI dia. Oh iya, tahu. Sekarang dia itu orang hebat di Indonesia. Udah dokter, lisensi APRO, masih muda. Sekarang dia pengurus PSSI. Bareng dengan saya di Jabar, satu kamar kita. Best friend ya Pak ya, best friend. Udah sekamar tuh jadi best friend. Oke, paling coach izin kita ada produk sedikit ya. Itu dari Indofood ya, ini tuh kopi coach. Kopi ini tuh cocok banget buat kalian-kalian yang biasanya suka ngopi di pagi hari, terus atau yang suka ngopi di malam hari. Ini bisa banget, cocok banget buat temenin ngobrol kalian gitu guys. Ya, ini juga ada varian rasa ya? Ya itu varian rasa apa ini? Ini Papua Wamena tuh, ini tuh kopi dari asli Papua Wamena. Kalau itu dari mana? Ini long berry. Oh, long berry. Jadi produk Nutrifood ini emang sangat berguna buat kita para pelatih yang sekiranya mengurus program buat nemenin kerjaannya, sangat penting juga ini. Produk kopi dari Nutrifood ini. Oke. Paling itu untuk si Nutrifoodnya ya. Oke. Terima kasih. Oke, lanjut nih coach. Mau yang ditanyakan? Lagi? Paling gini coach ya, paling kalau untuk kayak pelatih yang merintis tuh kesalahan-kesalahan yang umum yang fatal banget tuh coach, yang buat kayak kesalahan yang pelatih pada yang baru belajar itu apa aja sih coach? Kekeliruan gitu, kesalahan yang paling coach sering temui. Yang saya sering temui kesalahan dalam pelatih itu. Mereka udah diajarin cara melatih, mereka berimprovisasi tapi keluar dari apa yang mereka pelajari. Keluar jalur ya coach. Banyak itu pelatihan seperti itu. Jadi untuk pelatih-pelatih muda, belajar, aplikasikan di lapangan. Ya. Dan saya ingin pelatih-pelatih muda itu bisa lebih fokus lagi dalam karir kita untuk kepelatihan. Ya, banyak jalan menuju ke sana. Saya bisa belajar sampai ke Eropa. Alhamdulillah tidak pernah ngeluarin duit sepeser pun. Bahkan saya setiap berangkat saya dikasih duit. Di Kemenpora itu ada, di Menpora selalu ada menyediakan kita belajar. Saya 2 kali dikirim, Menpora yang biaya. Tiket pesawat, hotel tempat tinggal, uang harian, mereka yang bayar. Nah ini yang saya ingin juga pelatih-pelatih muda bisa ikut jejak itu. Aduh coach, nggak kerasa banget nih kita udah ngobrol panjang ya, udah ngobrol banyak banget. Coach Sabrina sendiri udah ngebuktiin kita kalau jadi pelatih itu bukan cuma hasil pertandingannya saja gitu. Yang dilihat tapi proses membentuk suatu tim sendiri itu gimana, dari awal kan coach bisa membentuk sampai sekarang di level EPA
Dan yang paling penting yang coachnya yang tempat ya paling penting setiap tiga tempat kita berada punya tantangan yang berbeda. Coach punya tantangan ini, kelompok umur yang paling susah tuh di kelompok grassroots. Jadi tapi punya makna tersendiri gitu ya coach ya, yang paham akan prosesnya yang dijalaninya. Oke, betul sekali. Semoga obrolan ini menjadi pemantik untuk terus berjuang menjadi pelatih gitu buat teman-teman semua yang berada di dunia pelatihan juga. Gitu. Tidak cuma buat seorang calon pelatih saja, namun sebagai seorang yang masih menggeluti di bidang atletnya, baik itu profesional ataupun sedang merintis di atletnya, ini bisa jadi kalian buat ilmu-ilmu kalian bisa kalian dalami. Terima kasih banget coach udah nemenin Sama-sama. kita di pagi hari ini, udah ngobrol banyak juga. Berbagi pengalamannya yang dari mana coach merintis sampai sekarang hingga sekarang. Pengalamannya sangat berharga ya buat kita ya untuk Benar banget. para perintis menjadi pelatihan gitu. Oke, gua boleh tepuk tangan dulu buat Coach Agung.